Shalom, selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam rumah Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan menaikkan doa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Pada pagi hari ini, kami boleh ada di dalam bait-Mu. Semua hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu, karena pemeliharaan dan perlindungan-Mu, karena kasih setia-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami mendapat kasih karunia-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Mari Tuhan, bawa kami dalam perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian penyembahan kami yang kami naikkan bagi-Mu boleh naik sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi yang kami kasih. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dihelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup.
Sepanjang umur hidup kami hanya menikmati anugerah demi anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Bahwa kami semakin intim dengan-Mu Tuhan. Sehingga jiwa kami selalu rindu akan Engkau. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu.
Yepta Diskator. Sepanjang umur Kau memberkati ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Puas dengan kebaikan-Mu. Kami percaya, ya Tuhan Yesus, Engkau sudah menerima puji-pujian umat-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Jiwa kami tak dapat dipuaskan dengan hal-hal di dunia ini. Kami butuh firman-Mu dan Roh El Kudus-Mu. Marilah Tuhan, kuduskan dan urapi kami semua, supaya firman-Mu menjadi kekuatan, kemenangan, dan pertumbuhan rohani kami. Terima kasih banyak. Kami sambut firman Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom. Tuhan senantiasa baik. Dia selalu memberikan hal yang penting, yaitu kesempatan dalam hidup kita. Saudara, hari-hari ini banyak orang susah, banyak orang ketakutan, banyak orang putus asa, bahkan tidak sedikit ratusan bahkan ribuan meninggal karena berbagai kondisi. Kalau saudara dan saya ada seperti yang ada, pasti Tuhan punya rencana. Mari sama-sama kita mau merenungi firman Tuhan yang pada pagi hari ini tidak saya beri tema. Karena satu fatsal kita akan menikmati sajian makanan rohani firman Tuhan. Kupasan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dilakukan, firman Tuhan itu diremahkan, firman Tuhan itu jadi pengertian rohani, dan firman Tuhan itu jadi jawaban dalam hidup kita. Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14. Saudaraku, kita perhatikan ayat 1 sampai dengan 12, Yohanes Pembaptis dibunuh. Ayat 13 sampai 21, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 22 sampai 33, Yesus berjalan di atas air. Ayat 34 sampai 36, Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, kita mulai dari pasal 14 ini, ayat yang ke-24. 23, 24. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam,
ia sendirian di atas gunung di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, kita berhenti di situ. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan, kita perhatikan, ada jaminan yang pasti dari Tuhan kepada umatnya, kepada pengikutnya. Saudara perhatikan, Yesus doa di atas gunung, terpisah dengan muridnya, lalu murid-muridnya naik perahu, dihantam gelombang. Tidak ada catatan. Yesus janji bahwa nanti jam 3 petang aku akan turun dari gunung. Dan seterusnya. Intinya, maksud saya, Tuhan itu tidak usah diminta dalam konteks ini. Dia mengerti. Dia menjamin dengan pasti bahwa dia tidak pernah tinggalkan kita. Syair pujian tadi indah sekali. Penuh kebenaran. Sedetik pun tak pernah dia tinggalkan. Nah, ini kepastian. Di tengah kehidupan di dunia yang makin hari makin nampak tidak ada kepastian. Dikatakan situasi dunia, saudaraku, misal satu contoh, gelombang panas yang melanda Spanyol kalau nggak salah, India, Perancis, Inggris, Amerika, bagian-bagian tertentu, itu dikatakan yang terburuk dari 40 tahun terakhir ini. Begitu juga kondisi-kondisi yang lain. Artinya benar-benar kita hidup di zaman yang tidak ada kepastian. Harga emas bisa drop, bisa naik, mungkin dianggap wajar. Tapi akan nampak ketidakpastian. Tapi Yesus, di dalam Dia, kita mendapat kepastian. Karena itu kalau saudara rajin baca Alkitab, saudara akan ketemukan kata-kata begini. Kamu tahu, sudah beroleh, sudah mendapat loh. Jadi di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Itu sebab Yesus berkata ketika murid-muridnya ketakutan dan salah menilai, dikira hantu, firman-Nya berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Wah, satu berita yang memberi jaminan, saudara. Saudara bayangkan, kalau saudara berada dalam situasi yang sangat terjepit, membahayakan, mengancam jiwamu, lalu ada kepastian. Dokter bilang, "Enggak apa-apa, saya jamin 2 bulan sembuh." Waduh, saudara. Bisa segar loh, saudara. Yakub pernah menderita bertahun-tahun, jiwanya merangat.
tertekan, sedih. Kalau saudara sering sedih, kesehatanmu terganggu. Jiwamu goncang, semangat hidupmu padam. Saudara, ketika Yakub mendapat kepastian bahwa yang mengirim gandum dan iring-iringan kereta dari kerajaan Mesir yang begitu hebat, dikawal pasukan militer yang khusus begitu. Oh, ternyata dari Yusuf, anakku yang diberitakan mati, dia sekarang dapat kepastian. Kitab suci menulis, maka segarlah jiwanya. Keren saudaraku ya. Jadi kepastian ini bikin orang gak bingung. Kepastian ini bikin orang gak takut. Hari-hari ini orang yang berduit bingung loh. Gimana ini pasti gimana? Tidak ada kepastian di dunia ini. Sekali lagi, pokok renungan firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada jaminan yang pasti. Ini yang penting saudara. Saudara harus pegang ini dengan imanmu. Karena yang berjanji itu setia. Seperti pujian tadi. Kasih setiamu Tuhan. Oh Allah, itu tidak dipengaruhi keadaan kita melulu. Keadaan kita, sikap kita itu memang membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan murka, membuat Tuhan menghajar kita bisa saja. Tapi di atas semua itu, kasih setia Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi kita. Tapi oleh kondisi dirinya sendiri. Yaitu Dia Allah yang setia, yang tidak bisa berubah, yang tidak pernah menarik kembali janjinya. Hebat saudara. Itu sebab Yesus tanpa diminta, ya, Dia turun dari gunung itu. Dia perhatikan, dia tidak tinggalkan murid-muridnya. Juga tentang Yohanes, sempat bimbang. Yesus berkata, beritahu kepada Yohanes. Orang buta melihat, orang lumpuh jarang. Orang miskin dapat kabar baik. Oh, ini tandanya Mesias sudah datang. Sehingga Yohanes tidak lagi ragu. Semua ada kepastian. Saudaraku, begitu juga di ayat 13, Yesus memberi makan ribuan orang. Murid-murid berkata, suruh saja pulang. Tuhan bilang, enggak, kamu beri makan. Ikut Tuhan ada kepastian saudaraku ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang merasa ditinggalkan. Nah ini perasaan ini. Kita yang sering meninggalkan Tuhan. Yes itu. Apapun bentuknya. Saudaraku, misalnya. Mungkin orangnya berbakti. Tapi Tuhan Yesus berkata, mereka menghormati aku dengan mulutnya. Tapi hatinya jauh daripadaku. Loh, kita meninggalkan Tuhan. Demas meninggalkan pelayanan karena terpengaruh akan cinta dunia ini. Dan masih banyak contoh yang lain. Saudaraku, itu sebabnya di poin pertama ini, marilah kita tetap setia. Sebab Dia lebih dahulu setia kepada kita. Haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku, saudara perhatikan
Di ayat tadi, Fatsal 14, ayat 23. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal atau angin puting beliung, angin topan yang hebat. Mana ini ya? Banten. Gelombangnya 6 meter. Wih, saya lihat perahu-perahu kapal hanya terbalik semua, gelombangnya beda. Cuaca sedang tergoncangkan. Ekonomi sedang tergoncangkan. Poin kedua, saudaraku. Allah memelihara di tengah krisis dan goncangan. Pemeliharanya nyata itu. Di tengah malam itu murid-muridnya kehantam gelombang yang dahsyat. Kalau diartikan secara rohani, secara alegoris, dan saya yakin itu nggak ada salahnya, karena tidak bertentangan dengan seluruh pengertian dalam perjanjian baru, bahwa di akhir zaman ini banyak hal yang terjadi krisis di mana-mana. Krisis pangan, krisis energi, krisis kepercayaan. Banyak perdana menteri beserta jajarannya mengundurkan diri. Macam-macam, saudara. Terjadi banyak hal. Jadi terjadi banyak krisis yang menimbulkan dampak goncang-gancingnya. Situasi politik, ekonomi, ketenangan hidup umat manusia di dunia ini. Mau apa? Ini fakta. Hari-hari, minggu-minggu, bulan, sampai kapan ini? Lebih hebat atau reda? Kita nggak mengerti. Pandemi marak lagi. Jadi saudaraku, mari kita tetap doakan bangsa negeri pemerintahan kita. Tapi kita lihat janjinya bahwa Tuhan memelihara dengan nyata di tengah kondisi krisis. 5.000 orang itu laki-laki saja, belum istrinya, belum anaknya. Tidak ada makanan. Betul-betul krisis ini. Sudah berhari-hari mereka mendengarkan khotbah Yesus. Perhatikan saudara, sikap dan respon kita terhadap firman Tuhan menentukan nasib kita. Menentukan jalan hidup kita. Saya ulang. Sikap dan respon kita terhadap firman Allah itu sangat menentukan jalan hidup kita. Mereka ini sebelum mendapat makanan roti yang dipecah-pecahkan oleh Yesus, mereka itu mendengar, mereka mencari firman. Mereka enggak mencari kesembuhan dulu loh. Mereka mencari firman. Sampai berhari-hari. Lalu saatnya Tuhan tahu, oh lapar ini. Tuhan berkata, berilah mereka makan. Jangan mereka suruh pergi. Coba lihat ini. Di tengah krisis pemeliharaannya, murid-muridnya langsung protes. Bagaimana mungkin guru? Ini ribuan orang. Tidak ada persiapan. Tidak ada perancangan.
yang memadai. Sudah suruh pulang. Saudara, akhir zaman ini manusia akan cari jalan pintas sudah. Sudah kalau nggak bisa ditata, kalau nggak bisa dihentikan LGBT, sahkan saja secara undang-undang. Ini contoh. Sudah kewalahan. Sudah tidak mampu ngurus di dunia ini. Sehingga seperti murid-murid, suruh pulang aja mereka. Yesus bilang, jangan. Kamu beri makan mereka. Hah? Ini bukan guyonan. Ini realita. Murid-muridnya itu rasanya kesel di hati atau merasa ini tidak masuk akal ini. Saudara, akhir zaman banyak hal-hal yang melampaui akal. Sampai surat Korintus berkata, di mana pembahas zaman ini? Di mana ahli-ahli pikir akan terjadi melampaui logika yang wajar, saudara. Nah di sini kalau kita nggak gandol Gusti, kita nggak sungguh-sungguh pegang dan mengalami pemeliharaan Tuhan, terus siapa yang diandalkan ini? Kita hidup di masa yang serius, krisis, saudara. Kita perlu berdoa. Doa nggak nyelesaikan loh. Jerih lelah juga nggak nyelesaikan loh. Kalau tidak Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan. Beri mereka makan. Nggak ada guru. Terus ada anak kecil ini loh. 5 kedai roti 2 ikan. Itu saudara. Yesus bilang bawa kemari. Mulai dia mengucap syukur dan dipecah-pecahkan. Mereka makan sampai kenyang dan ada sisanya. Jadi di tengah krisis, kebutuhan hidup kita, firman Tuhan jangan takut. Aku yang memelihara kamu. Wah ini kita diajak next level, masuk dalam dimensi pemeliharaan Allah. Yang tidak lagi normatif, normal. Artinya mujizat masih terjadi, Allah bisa mengatur. Nah masuk di dalam arena, wilayah, naik pertumbuhan rohani, masuk dalam dimensi pemeliharaan Allah yang bukan karena jerih lelah melulu, perjuangan manusia melulu, saudara. Ini penting. Karena kita hidup di masa yang begitu sukar. Musim dingin yang hebat. Hujan salju gede-gede. Esnya gegem-gegem gini. Kaca mobil pecah semua itu. Angin tofan. Artinya banyak perkara terjadi. Yang entah apapun istilahnya mau di skenario manusia. Ada yang bilang sejak dulu ya begitu gak apa-apa, nanti akan berlalu. Tunggu dulu. Alkitab berkata kesusahan yang belum pernah ada akan terjadi. Nah di sini nanti kamu melihat bedanya, kata Maleakhi. Orang yang berbakti pada Tuhan dengan yang tidak. Orang yang hidupnya benar dengan yang tidak. Saudara lihat, murid-murid ini menyeberang apa kemauannya sendiri? Tidak. Yesus yang menyuruh. Sesudah Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang, ayat 22. Jadi maksudnya kalau seseorang hidup dalam kehendak Tuhan, bahkan saya beri istilah hidup dalam pusat kehendak Allah.
Bukan cuma hidup dalam kehendak Tuhan yang biasa-biasa, tapi hidup dalam pusat kehendak Tuhan intinya. Wah, Tuhan itu memberikan pemeliharaan yang nyata, perlindungan yang nyata di tengah krisis dan goncangan. Kan saudara baca di ayat 24 itu. Perahu murid-murid diombang-ambingkan dengan angin sakal. Wah, ini goncangan yang hebat, saudara. Nah, kalau seluruh dunia mengalami goncangan, gimana ini? Ribuan orang, jutaan orang terancam. Kelaparan, terancam kematian, terancam peperangan. Serius ini. Kalau kita tidak mempunyai satu pengertian dan satu penyerahan di sini, satu solusi, kita akan hidup dalam ketakutan, saudara. Apalagi anak-anak kita, cucu kita. Tambah itu. Kita bersyukur Indonesia masih begini baik. Saudara masih enggak usah antri makan. Ada banyak yang antri. Saudara beli bahan bakar masih bisa. AC di rumah saudara, di gereja jalan semua. Apalagi macam-macam. Patut bersyukur, itu salah satu sikap kita. Nah, saudaraku, murid-murid mengalami goncangan. Tidak hanya krisis, tetapi goncangan. Nah, ini saling terkait. Tidak ada makanan, ribuan orang, krisis benar. Lalu selesai, disusul goncangan, kena angin, tofan perahu, murid-murid. Nah, orang Kristen lebih dahulu dicobai dan diuji. Itu jelas 1 Petrus pasal 4. Tuhan mulai menguji. Tuhan memakai pencobaan, goncangan untuk menguji, tujuannya untuk memurnikan umatnya. Iblis yang membuat goncangan. Bahkan Tuhan mengizinkan dan dia akan menggoncang secara khusus. Surat Ibrani berkata, sekali lagi aku akan menggoncang bukan saja bumi tetapi langit juga. Ibrani pasal 12 ayat 28 kalau saya tidak salah ingat. Nah, jadi jelas akan terjadi goncangan, tapi coba kita mau merenungi. Tujuannya bukan hanya untuk menguji iman orang Kristen supaya murni. Bahasa rohaninya supaya dia disiapkan menjadi dewasa rohani, menjadi mempelai Kristus. 1 Korintus 11, aku pertunangkan kamu dengan laki-laki sejati, Kristus. Jadi orang Kristen gak hanya ya setia berbakti sampai mati, enggak. Ada satu perjuangan di mana dia akan terus untuk maju tumbuh sampai kepada satu tujuan pusat inti kehendak Allah. Yaitu membawa gerejanya disempurnakan menjadi mempelainya serupa dengan Kristus. Kalimat ini sungguh penuh dengan misteri, gak mampu dijelaskan oleh bahasa manusia. Perlu dimengerti, semua akan digoncang, tapi ada yang tidak tergoncangkan. Nah itu, surat Ibrani berkata semua digoncang, tapi ada yang tidak tergoncangkan. Kalau di surat Ibrani disebut
supaya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pasal 12. Kalau saya urut begini saudara. Pertama, yang tidak bisa tergoncangkan itu roh saudara dan saya yang sudah dilahirkan baru. Nggak bisa itu digoncang. Tapi jiwa kita, bulan lalu ya, kalau saya tidak salah ingat itu saya sampaikan firman Tuhan, teror terhadap jiwa kita. Artinya jiwa kita bisa digoncang, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Nah, wilayah ini yang bisa digoncang. Tapi roh kita tidak bisa. Karena roh kita sudah menjadi lahir baru. Kita sudah dihidupkan, dibangkitkan bersama Kristus. Ini yang gak bisa digoncang. Karena itu orang yang rohaninya dekat dengan Tuhan, dia gak gampang digoncang. Jiwanya tunduk kepada rohnya. Rohnya bersama Roh Kudus itu. Nah, kalau ini terbalik, sudah jadi Kristen, tapi jiwanya yang mendominan rohaninya. Sehingga Kristen jiwani. Lebih banyak areal jiwa memuji Tuhan dengan akalnya. Pengertiannya melulu. Saudara, bukan salah, bukan berdosa, tapi itu gampang digoncang. Jadi orang Kristen yang jiwani itu pasti tergoncang nanti akhir zaman. Yang gak pernah lahir baru, gampang murtad. Yang sudah lahir baru, tapi tidak terus rohnya dengan Roh Kudus makin erat, makin penuh dengan roh Tuhan. Itu bisa digoncang, saudara. Yaitu areal jiwanya. Sampai areal tubuhnya, makanya banyak orang yang sakit dikatakan di situ. Makanya ada kekurangan sampai persoalan ekonomi. Kehidupan di dunia ini digoncang semua. Tapi satu dulu, roh yang sudah dilahirkan baru, yaitu roh anak-anak Tuhan, tidak bisa digoncang. Iblis tidak boleh masuk areal itu, dan tidak mungkin bisa. Makanya Daud berkata dalam Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut. Loh, ini di mana ini? Rohnya. Kalau jiwanya, jiwanya dalam pasal 42, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana, engkau gelisah? Jadi jiwa ini gampang sekali digoncang, saudara. Timbul salah pengertian, timbul konflik, timbul kekhawatiran, ketakutan, keresahan, kebingungan, keputusasaan. Itu semua areal jiwa sampai tubuh. Tapi Tuhan kan janji tadi. Dia akan memelihara kita. Roh, jiwa, tubuh kita. Haleluya. Nah, yang selanjutnya yang tidak bisa tergoncangkan, saudara, itu adalah firman Allah. Firman Tuhan yang kekal ini nggak bisa digoncang. Artinya nggak bisa dibatalkan. Satu iota, satu bagian titik koma dalam Alkitab, satu bagian kecil itu tetap penting. Apa yang ditulis nggak bisa dirubah, nggak bisa berubah. Bahasanya berubah terus. Karena itu orang yang berpegang firman untung. Makanya Daud dalam Mazmur 119, dia itu kejar firman, dia kejar firman. Jangan kita kayak orang Israel berkata sama Musa, Musa, jemu makan mana terus.
akhir zaman, hari menjelang Sabat, orang harus mengambil mana double. Artinya di akhir zaman ini firman Allah diobral. Dengan adanya pandemi, saudara lihat, wah, melalui multimedia, saudaraku, firman Allah menyebar di mana-mana itu. Jutaan follower, waduh, ribuan follower. Dulu nggak pernah ada ini. Sebab ini sudah mendekati. Firman Allah diobral. Sebab tidak mungkin kesudahan itu terjadi sebelum Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Caranya gimana? Ya pakai multimedia. Saudara bayangkan, dengar khotbah sampai 1 juta orang, ya gedungnya sapiro. Pemeliharaannya seberapa paling enak, punya gereja online. Ya toh, gak ngerawat repot-repot. Gak usah berseni karpet. Gak usah nyuci AC. Nah, paling alat-alat multimedia. Coba. Jadi ini menggenapi firman Allah, saudaraku, yang tidak bisa digoncang. Matius 24 ayat 35. Langit bumi lenyap, firmanku tinggal kekal. Nah, kita temukan 2. Roh anak Tuhan yang sudah lahir baru tidak bisa digoncang. Karena Roh Kudus menyatu di dalamnya. 2. Firman Allah yang kekal tidak bisa digoncang. 3. Tubuh Kristus, bukan gereja gedung, bukan sinode organisasi. Oh, itu bisa digoncang. Gegeran, salah ngerti. Bisa digoncang. Tapi tubuh Kristus, gereja yang tidak kelihatan. Yesus berkata, pintu alam maut tidak dapat mengalahkan jemaatku. Oh, itu tidak bisa digoncang. Itu sebab, saudaraku, orang Kristen perlu menyadari, kita harus memberitahu bahwa tidak cukup menjadi anggota gereja, setia bergereja, aktif bergereja. Jangan hanya jadi aktivis Kristen, kayak aktivis-aktivis di dunia ini, tapi masuk dalam tubuh Kristus. Ini yang benar-benar dijamin oleh Tuhan, nggak akan tergoncangkan, nggak akan dibiarkan. Wahyu 12. Maka wanita itu diberi kedua sayap burung nasar untuk menyingkir. Artinya mereka tidak sampai kejama dengan goncangan dunia itu. Wah, itu pengertiannya sampai sejauh mana? Apa betul-betul nanti diungsikan? Apa itu pengangkatan? Atau itu ada suatu tempat di mana Tuhan khusus pelihara, nggak bisa diganggu gugat? Contohnya di Perjanjian Lama, Goshen. Lainnya gelap semua. Karena hukuman Allah atas Firaun di Mesir. Kegelapan hebat. Di Goshen ada terang. Mau apa? Tuhan bisa ngatur suatu tempat, enggak bisa mau dijama apapun, kalau dia kehendaki enggak bisa loh. Pondoknya Elisa di Dotan, ribuan tentara Syam enggak bisa nyentuh apa-apa itu. Karena Allah menghendaki areal itu ditandai sebagai miliknya. Nah, tubuh Kristus, gereja yang itu tidak akan bisa digoncang. Tapi gereja-gereja gedung, waktu Palu kena gempa bumi, berapa banyak gereja yang ambrol. Minimal retak. Salah satu yang saya kenal itu, saudaraku, gerejanya besar. Wow, retak mah. Nggak bisa dipertahankan, dia ambrol sekali. Siapa berani? Jadi memang bisa digoncang. Alkitab yang kita punya bisa hilang, dibakar, bisa karena
macam-macam, tapi firman yang tersimpan di hati, di pikiran gitu. Itu penting. Jadi kita temukan roh anak Tuhan yang lahir nggak bisa digoncang, kemudian firman nggak bisa digoncang, ketiga tubuh Kristus yang nggak bisa digoncang, baru puncaknya kerajaan Allah yang tidak tergoncang, yang tidak bisa berubah. Itu supaya nyata, itu nggak bisa digoncang. Kerajaan Allah akan datang saudara di bumi ini. Beribu tahun doa Bapak kami itu loh. Datanglah kerajaanmu seperti di surga, demikian di bumi. Belum terwujud. Tunggu tanggal mainnya. Dan ini kerajaan yang bisa digoncang. Semua kerajaan di dunia bisa digoncang. Itu sebabnya waktu Yesus dicobai iblis, sembahlah aku hai Yesus. Seluruh kerajaan dunia ini kuberikan padamu. Yesus menolak. Yesus berkata, nyalah engkau iblis. Hanya Allah yang patut disembah. Karena Yesus tahu waktu ditanya Pilatus, mana kerajaanmu? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Lihat saudara, Yesus akan datang kembali mendirikan kerajaan ini, harus didengungkan terus. Tapi hati-hati, ada aliran yang seperti Kristen tetapi tidak sejati, itu yang disebut oleh Alkitab saudara palsu. Tapi mereka punya ciri, menantikan kerajaan Allah mati-matian. Tapi apa betul bisa masuk? Apa betul akan terhisap dalam bagian kerajaan Allah kalau dia menganggap Yesus itu ciptaan? Tak mungkin. Nah, ini namanya tipu daya iblis yang begitu halus melalui pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tapi bagi anak Tuhan yang di dalam kebenaran firman Allah yang murni, maka dia akan mendapat bagian dalam kerajaan. Matius 25, hai hamba yang setia dan yang baik, masuklah dalam kesukaan, dalam kerajaan Tuhanmu. Jadi saudaraku, di poin ini kita melihat akan terjadi goncangan krisis. Tapi ada yang tidak bisa digoncang. Biarlah kita pegang teguh pengharapan kita di poin ini. Sedikit lagi. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saudara melihat Yohanes Pembaptis dibunuh. Artinya, kalau sudah selesai tugas kita di dunia ini, pasti dipanggil pulang. Pasti mahkota tersedia. Amin. Itu kalau tugasnya belum selesai, Tuhan perpanjang terus. STN-nya belum mati, diperpanjang terus. Saudara lihat, Yohanes Pembaptis mati dibunuh. Enggak persoalan itu, dibunuh kayak diapakan. Tapi intinya kalau saya renungi, inilah cara Tuhan. Kamu sudah selesai hambaku, pulang ya. Tugasmu selesai. Saya teringat nyanyian di Tabernakel Glory. Kalau tugasmu sudah selesai, kau terima mahkotamu. Syairnya, pergi, bekerja, berjuang di ladangnya Tuhan. Bila nanti tugasmu selesai, kamu terima mahkotamu. Yohanes Pembaptis punya tugas, membuka jalan untuk Mesias. Dan Yesus pernah berkata, dari semua wanita yang melahirkan anak, tidak ada yang lebih besar anak yang dilahirkan seperti Yohanes Pembaptis. Artinya, betapa mulia pahalanya ini. Ayo saudara, kita kejar pahala
yang Tuhan sediakan, mahkota. Ini sebuah mahkota kehidupan, mahkota kemenangan, mahkota kemuliaan. Gimana sih nanti bentuknya kayak, waduh, itu misteri dan pokoknya luar biasa. Sementara kita di dunia ini, apa sih yang sebenarnya mau dikejar? Ya. Nah, Yohanes Pembaptis sudah selesai tugasnya, maka sudah Tuhan bilang, pulang. Saya jadi teringat ada pendeta yang khotbah. Saya pikir ya cukup masuk akal ya. Coba saudara lihat. Di tangan kirimu itu garis. Ini bukan guamnya ya. Enggak. Ini saya pikir ada baiknya kok semua sama rata-rata. Garis tangan saudara itu apa? Muter-muter kayak kue apa itu sih muter-muter itu? Atau huruf F atau huruf K atau huruf D atau huruf M. Ayo dilihat semua tangan kirinya. Setengah menit. Ayo garisnya. Dilihat. M tak F. Kalau ada yang F angkat tangan. Apa? M dong? M ya. M semua? M. Tangan kanan. Z atau K? Apa tangan kanan? M juga. Artinya menurut pendeta yang khotbah ini, kita ini sudah ditentukan satu kali mati. Ibrani 9 ayat 27 saya ingat. Manusia ditentukan satu kali mati. Sesudah itu dihakimi. Nah ini yang celaka ini. Ini untuk orang dunia. Tapi untuk anak Tuhan tidak. Setelah tugas selesai, dia mati, dia terima mahkotanya. Makanya Paulus berkata dalam 2 Timotius, aku telah memelihara iman, aku telah mengakhiri pertandingan, aku sampai garis finish, maka mahkota tersedia bagiku. Bukan hanya untuk aku saja, tapi untuk setiap orang yang menantikan kedatangannya. Terakhir saudara. Saudara baca di pasal 14 ya. Ayat 30. Tetapi ketika dirasainya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yang terakhir saudara, ada kalanya kita perlu bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku kerja apa ya di akhir zaman ini, tahun ini? Tuhan, aku masuk jurusan mana ya Tuhan? Ada kalanya kita sering bertanya sama Tuhan, tapi di sini menurut saya coba lihat, Tuhan yang ganti bertanya. Di Alkitab banyak loh saudara. Adam, di manakah engkau? Ini bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tapi pertanyaan Tuhan ini untuk menyadarkan, memberi kita pengertian, memberi kita perenungan. Adam, di mana engkau? Kok persekutuanmu dengan aku sudah tersekat oleh dosa, sudah tidak lagi seindah pada mula pertamanya. Ditanya Adam, di mana engkau? Sembunyi. Saudaraku, saya yakin orang Kristen yang malas beribadah itu sebenarnya bukan karena pandemi saja. Itu menurut saya ujian juga. Ya. Bukan karena kesibukan kerja, bukan karena acara gerejanya enggak menarik. Menurut perenungan saya kuncinya adalah kalau persekutuan kita dengan Tuhan itu rusak, persekutuan ya, maka kita akan muncul alasan saja, yang capek, yang terlalu jauh, yang ini itu. Seperti Adam sembunyi, kita itu punya persembunyian.
Entah itu pekerjaan. Waduh, saya lagi ini ordernya sudah datang. Ya masa akal. Waduh, rumah saya lagi ada tukang. Sudah minggu depan aja. Ya sudah tahu, minggu tutup, liburkan dulu. Ya, itu penting saudaraku, supaya saudara dan saya dapat mengerti bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu tetap, saudaraku, pertanyaan Tuhan kepada Habil, di mana saudaramu? Loh, kepada Yunus, pantaskah engkau marah Yunus? Karena pohon jaraknya mati, kepalanya Yunus kepanasan, dia ngamuk-ngamuk. Waduh, Tuhan diamuk, saudara. Kok ini dimatikan loh pohon ini? Aku kepanasan Tuhan. Terus Tuhan bilang, loh, pohon saja kamu sayang Yunus. Lihat ribuan jiwa berdosa di Niwe. Kamu tak suruh nginjil, kamu gak mau. Sampai aku paksa dengan ikan besar untuk telan kamu, untuk kembalikan kamu ke Niniwe. Saudara, pertanyaan Tuhan ini penting. Ayub ditanya, di mana engkau Ayub? Ketika aku mengalaskan bumi ini. Soalnya Ayub terus nyalakan Tuhan, saudara. Mula-mula memuji, bersyukur sama Tuhan. Lama-lama loh, aku ini kurang apa Tuhan? Sudah setia, sudah hidup takut akan Tuhan. Seharusnya aku gak boleh ngalami ini. Wah, beruntun masalah cobaan dalam hidupnya, saudaraku. Ya, sehingga Ayub protes. Mula-mula temannya protesnya salah. Terus ada anak muda namanya Elihu. Protesnya itu benar. Tapi belum menyadarkan Ayub. Akhirnya Tuhan sendiri turun tangan. Ayub, di mana engkau ketika aku gantungkan bumi di alam semesta itu? Di mana engkau? Ada 80 pertanyaan Tuhan terhadap Ayub. Satu pun Ayub tidak bisa jawab. Saudara, menyerahlah. Percayalah Tuhan. Percayai saja Dia. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan di Matius 14, Yesus bertanya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau kurang percaya? Saudaraku, ternyata di akhir zaman itu iman ini akan mengalahkan dunia. Iman kita itu modal hidup yang penting, yang besar. Selama saudara ada iman, saudara punya jaminan. Makanya ada ayat begini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu biasa saudara. Tapi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, ini untuk menyemangati kita bahwa nilai iman kita itu sangat berharga. Baik untuk hidup yang sekarang di bumi maupun hidup yang akan datang. Karena itu jangan sampai imanmu lemah. Imanmu goyah. Imanmu menjadi kurang. Ya, kurang percaya. Imanmu jadi bimbang. Ini teguran buat saya dan saudara. Sebab apa yang kita mau banggakan, yang mau kita jadikan modal, kalau enggak iman kita kepada Tuhan di akhir zaman ini. Makanya ada ayat, orang benar akan hidup oleh imannya. Orang dibenarkan, diselamatkan oleh imannya. Orang hidup oleh imannya. Iman kita yang mengalahkan dunia. Jadilah seperti imanmu dan seterusnya. Jadi di poin yang keempat ini, Tuhan bertanya loh. Kita bertanya sama Tuhan dalam hal-hal apa saja. Tuhan menjawab, Tuhan membimbing, Tuhan mengarahkan. Tapi ada saatnya Tuhan bertanya kepada kita. Bahkan di Lukas 18, Yesus berkata begini, apakah aku masih menjumpai iman
jika aku datang kembali ke bumi ini, artinya nanti banyak iman yang tergoncangkan, saudara. Karena beratnya cobaan hidup, aniaya, tantangan, kesulitan hidup. Banyak iman Kristen yang luntur, yang bimbang, dan seterusnya. Tapi pagi hari ini, saudara dan saya diajari firman Tuhan. Ya, ayo kita pegang. Dia tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Ada kepastian di dalam Tuhan Yesus. Dan dia akan memelihara di masa krisis, masa goncangan. Sampai kerajaannya yang tidak tergoncangkan dimulai dari roh kita. Firman Allah, tubuh Kristus sampai kerajaannya yang kekal. Tidak akan bisa digoncang oleh dunia ini. Baru saatnya, nanti kalau sudah tiba, kesetiaan sudah selesai, sudah melayani, panggil pulang. Tapi yang keempat Tuhan tanya, pertanyaannya Tuhan ini tiap orang mungkin tidak sama, ada yang bersama-sama. Mengapa engkau bimbang? Ayo kita berdiri kembali bersama-sama. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala. Kita naikkan satu pujian. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin Tuhan, haleluya. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Dia beri kita kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Dia beri kita kemenangan. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya Tuhan. Inilah iman percaya kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Walau di dunia di sana terjadi banyak goncangan Tuhan, baik secara politik, baik secara ekonomi, bahkan mungkin dalam keluarga kami terjadi goncangan-goncangan hebat. Tapi kami percaya sebagaimana firman-Mu sudah berkata pada pagi hari ini, Engkau tetap memegang kami sebagai tubuh Kristus-Mu yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Kami tetap selalu bersama dengan Engkau ya Bapa, sehingga pada nanti saatnya Engkau datang untuk kali yang kedua, kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Kami boleh rindu untuk masuk bersama-sama pada pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Inilah ya Bapa menjadi kerinduan kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yefta yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu di tempat ini. Biar Engkau mau pakai hamba-Mu lebih hari lebih indah. Engkau mau berkati pelayanannya, Engkau mau berkati sidang jemaatnya, Engkau mau berkati keluarganya lebih hari lebih indah di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan sisa kebaktian kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama yang besar, itulah nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yefta Hadi Sugianto untuk pelayanan pada pagi hari ini.
Kiranya untuk segala pelayanan yang dikerjakan beliau, Tuhan yang membalas dengan berkat yang melimpah. Kita akan mendapat kesempatan untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Mengadakan doa penutup dan doa berkat. Bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Nyatakan Tuhan pemeliharaanmu, perlindunganmu, penyertaanmu, berkatmu, rohani jasmani, buat umat kesayanganmu yang setia berbakti, baik di gereja maupun di rumah-rumah. Jemaat yang dicintai Tuhan, kasih setianya pasti memeliharamu di hari-hari yang kau lalui. Pujian, hormat, kemuliaan, berkat dari Allah Bapa di surga, Anak Allah yang hidup, Kristus Tuhan, dan Allah Roh El Kudus sudah memberkati saudara sampai Ia datang kembali dan melindungi saudara kembali pulang ke rumah masing-masing dengan selamat sejahtera. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.